Hari Raya Pentakosta. Terimalah Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Pentakosta yang menjadi puncak tahun liturgi sebagai puncak karya-karya Yesus, penjelmaannya dan penebusannya. Kisah para Rasul memberikan laporan tentang kejadian yang terjadi pada hari Pentakosta. Paulus dalam bacaan kedua berbicara tentang berbagai karunia Roh Kudus. Sementara Injil Yohanes berbicara tentang kapan peristiwa itu terjadi. Bagi Yohanes, peristiwa Pentakosta terjadi pada Minggu sore Paskah itu juga. Dengan kematian Yesus, para murid cemas dan ketakutan. Mereka berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci rapat. Lihatlah, di tengah ketakutan yang sangat mencekam, Yesus yang bangkit tiba-tiba masuk memberi salam damai, sementara pintu terkunci. Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Setelah memberi salam damai, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Bekas luka di tangan dan lambung yang terluka karena ditusuk tombak. Ini benar-benar Yesus. Sebelum mencurahkan Roh Kudus, Yesus menunjukkan tubuhnya dengan bekas-bekas luka. Artinya, Dia yang memberikan Roh Kudus. Ingat, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dari tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafas, jadilah manusia. Sebelum murid-murid menerima Roh Kudus, murid-murid seperti belum hidup, takut, cemas, tidak mengerti kitab suci. Gambaran manusia lama. Dengan tiupan Roh Kudus, murid-murid menjadi manusia baru, manusia yang hidup. Kita ingat, Roh Kudus sudah diwartakan dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus karunia besar yang dijanjikan Allah kepada Nabi Yeskiel. Tuhan Allah berkata, "Aku akan memberikan hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu roh yang baru. Aku akan memberikan kepadamu rohku." Baca Yeskiel 36 ayat 27. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Roh Kudus yang akan memurnikan. Yesus memberikan kemampuan kepada murid-murid untuk melepaskan dosa-dosa. Jika kalian katakan dosanya tetap ada, maka tetap. Bila kalian melepaskan dosa mereka dilepaskan. Kuasa pengampunan yang Yesus juga berikan kepada gerejanya melalui para uskup dan para imam. Maka ketika seorang imam memberikan absolusi, selalu mengatakannya, atas kuasa yang gereja berikan kepadaku, aku pun melepaskanmu dari dosa. Roh Kudus kelihatan melalui kejadian-kejadian dunia. Roh Kudus tidak kelihatan, tapi keberadaannya kekal. Yesus kelihatan, Dia mengajar, Dia menyembuhkan. Kehadirannya sebagai manusia
tentu sangat terbatas. Kalau dikatakan 30 tahun, Roh Kudus tidak kelihatan, namun Dia hadir, Dia hidup di mana-mana dan selama-lamanya. Kehadirannya yang dilambangkan dengan burung merpati, bersih, murni. Roh Kudus hadir melalui angin ribut. Roh dalam bahasa Ibrani ruah. Roh menunjukkan diri dalam bentuk lidah dan api. Lidah api yang hinggap di kepala murid-murid. Melalui lidah, Roh Kudus menyampaikan sabda Allah. Begitu murid-murid menerima Roh Kudus, mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Bukan hanya bahasa manusia, tetapi juga bahasa ilahi. Semua orang menangkap, memahami dalam bahasa mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita ingat peristiwa Menara Babel. Mereka berbicara satu bahasa, tapi mereka tidak mengerti. Mereka terpecah-pecah. Sementara Roh Kudus menyatukan mereka meski dengan berbagai bahasa yang berbeda. Mereka dari berbagai bangsa, daerah. Mereka bisa berkomunikasi dan saling memahami berkat karunia Roh Kudus. Mereka memahami pesan para rasul. Dan Paulus berbicara tentang karisma, karunia Roh Kudus seperti air, memberi kehidupan pada binatang, pada tumbuhan, dan pada manusia. Demikianlah Roh Kudus. Meski kita banyak anggota, kita satu tubuh. Iya, kalau kita sakit, satu bagian dari tubuh kita yang sakit, ternyata semua tubuh merasakannya. Semua anggota tubuh yang lain merasakannya. Demikianlah karya Roh Kudus yang turun atas gereja, yang menjiwai gereja, dan yang menyatukan kita sebagai umat Tuhan. Maka marilah kita bersyukur karena Roh Yesus, Roh Kudus yang hidup dalam diri kita semua, yang memampukan kita melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Selamat Hari Raya Pentakosta. Selamat hari ulang tahun gereja, kelahiran gereja. Dan semoga rahmat Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita membuat kita semakin dekat, semakin percaya, semakin berani bersaksi, memberikan kesaksian kemanapun Tuhan mengutus kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam, saya Romo Agus Inyoman Murtike SPD Batu Malang. Terima kasih. Amin.